Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Gayan Ratiga Putra. Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila dengan nomor NPM saya 70222 164. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Simbol Identitas dan Jaringan Komunikasi dalam Dunia Balap Liar. Pada daftar isi di sini ada pendahuluan, tujuan presentasi, simbol dalam dunia balap liar, identitas komunikatif, komunikasi nonverbal dan verbal, peran media sosial, dan yang terakhir kesimpulan. Pada slide pendahuluan, presentasi yang berjudul Simbol Identitas dan Jaringan Komunikasi dalam Dunia Balap Liar. Jadi di balik suara knalpot dan jalanan, ada struktur komunikasi yang tidak bisa dianggap sepele. Dalam komunitas ini, komunikasi berjalan dalam bentuk-bentuk yang khas, mulai dari kode tangan sampai bahasa jalanan yang mungkin membuat orang luar itu menjadi garuk-garuk kepala. Kemudian disinilah ilmu komunikasi bisa membaca makna di balik simbol dan interaksi itu. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Tujuan presentasi ini bertujuan untuk yang pertama mengidentifikasi pola komunikasi dalam komunitas balap liar. Kemudian yang kedua, menjelaskan simbol dan bahasa yang menjadi identitas sosial. Kemudian yang ketiga, menunjukkan peran media sosial dalam mempertahankan jaringan komunitas. Dan mungkin sedikit membuka mata kalau komunikasi itu bisa juga dilakukan sambil ngebut di jalanan. Kita masuk ke slide berikutnya. Di sini kita masuk ke slide simbol dalam dunia balap liar. Simbol adalah elemen penting dalam komunitas ini. Contohnya seperti stiker-stiker yang ada di kendaraan motor mereka, dan cat motor. Kadangkali cat atau warna kendaraan motor itu juga menjadi simbol atau identitas diri. Seperti contohnya ada namanya tuh ADV Neko. ADV Neko ini memiliki khas warna motornya itu warna biru, dan kebetulan dari sang pemilik motor ini itu nggak hanya memiliki satu motor aja yaitu ADV, tapi ada motor-motor lain yang berwarnanya itu biru. Nah, dari warna biru ini menjadikan identitas dirinya bahwa motornya itu yang berwarna biru semua ya adalah bagian dari Neko Family, seperti itu. Kemudian di stiker juga sama. Biasanya stiker-stiker itu ada dari stiker-stiker bengkel atau stiker-stiker dari semacam organisasi atau komunitas-komunitas sepeda motor. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa itu adalah simbol atau elemen penting dalam komunitas ini. Nah, kemudian itu ada atribut komunitas. Nah, atribut komunitas ini dipakai oleh mereka bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan atau untuk outfit sehari-hari mereka, tapi ini juga sebagai tanda pengenal mereka. Jadi biasanya ada bengkel atau seperti poin pertama, ada bengkel dan ada juga semacam organisasi atau komunitas sepeda motor atau mobil. Jadi mereka ini kadang-kadang membuat baju atau jaket. Nah, biasanya anggota-anggota dari komunitas ini atau dari anggota kelompok dari sebuah bengkel, mereka itu patungan untuk membuat baju atau atribut. Nah, dalam atribut itu terdiri dari simbol atau logo dari bengkel atau dari organisasi dengan kata-kata motivasi atau sebuah kata-kata slogan mereka. Nah, jadi di sini juga menjadikan simbol atau tanda pengenal mereka. Oke.
Kemudian kode tangan. Nah, bukan cuman lambaian tangan doang, tapi bisa berarti siap atau ayo mulai atau bahkan tahan, ada polisi ya. Nah, sebenarnya untuk bagian kode tangan ini tidak hanya berlaku di balap liar aja, tapi juga biasanya kita temukan di eh, organisasi atau kelompok-kelompok orang yang melakukan touring jarak jauh menggunakan sepeda motor. Nah, biasanya kalau misalkan ada pengendara di depan, dia ini bisa memberikan simbol-simbol yang ada di jalanan, seperti mereka itu menandakan ada lubang dengan mengulurkan kaki mereka ke kiri atau ke kanan. Misalkan saya mengulurkan kaki saya ketika saya berkendara rombongan ya, saya memberikan memanjangkan kaki kiri saya. Nah, di situ adalah bentuk komunikasi saya kepada orang-orang yang ada di belakang saya, yang artinya ketika saya mengulurkan kaki kiri saya berarti ada lubang di sebelah kiri di depan saya. Maka dari itu ini simbol agar orang-orang di belakang saya itu enggak melihat atau menabrak lubang tersebut. Jadi karena ada saya di depan, mereka itu kadang-kadang nggak melihat ada lubang di depan saya. Maka dari itu saya memberikan simbol agar mereka tahu bahwa di depan itu ada lubang. Maka mereka harus mempersiapkan diri agar mereka bisa menghindari lubang yang ada di depan. Kemudian seperti ada simbol tangan itu seperti ini. Nah, ini artinya berhenti. Terus misalkan tangan mengulur ke sana, ke kanan, berarti di depan kita akan belok kanan. Lalu seperti ini. Kita mengulurkan tangan ke depan lurus. Ini artinya kita harus lurus, jalan lurus. Seumpama ada pertigaan atau perempatan, ya. Kalau seperti ini ya lurus. Kalau ke sini berarti ke kiri. Oke, tapi kalau seperti ini berarti berhenti. Atau seperti ini kita harus mengurangi kecepatan kita. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke istilah komunikatif atau istilah dan bahasa komunitas. Nah, bahasa komunikasi dalam komunitas ini khas dan terkadang lucu kalau didengar oleh orang luar. Saya pribadi sebelumnya tidak mengetahui kata-kata yang mereka suka sebutkan, tapi karena saya sudah cukup lama bersama mereka, sehingga saya itu jadi lebih tahu makna-makna atau arti dari kata-kata tersebut. Seperti contohnya ada kata panjer. Panjer ini artinya adalah uang muka atau uang DP lah. Nah, panjer ini biasanya ada satu atau misalnya ada satu lawan dalam satu lawan. Mereka ini mau balapan gitu ya. Nah, misalkan orang B yang nantang orang A, balapan yuk gitu kan. Nah, si orang B ini akan mengatakan ke A, kita misalkan main 5 juta untuk regulasi yang sudah ditentukan dan jarak yang sudah ditentukan. Mainnya misalkan 5 juta, maka uang panjer, maka orang si B ini akan mengatakan, saya akan memanjer motor Anda dengan nominal 100.000. Artinya uang DP. Jadi orang B ini akan memberikan uang DP sebesar 100.000 ke orang A, dan jika orang A tidak membatalkan balapan di saat orang B sudah memberikan uang DP, maka uang DP ini harus atau wajib dibayarkan oleh orang A ini sesuai kesepakatan. Contoh, orang A mengatakan jika kalah panjer atau misalkan tidak jadi balapan, maka panjernya itu dikali 10 atau kali 15, maka 100.000 tadi itu dikalikan 15 atau 10, yang artinya orang A ini harus membayar ke orang B sebesar 1 juta atau 1.500.000 meskipun mereka nggak jadi balapan. Nah, kemudian ada istilah bebasan atau spek bebas. Bebasan ini jadi ketika mereka balapan, mereka itu sudah menentukan regulasi motor yang mereka akan balapan. Nah, biasanya
regulasi dalam balap liar itu kan disingkat-singkat ya. Kayak misalkan standar porting atau 58 TBECU atau 59 standar atau 59 free. Nah, bebasan itu artinya 59 bebas. Contohnya 59 bebas. 59 bebas ini artinya pistonnya 59 mili. Namun untuk komponen-komponen motor lainnya itu juga sudah dimodifikasi secara semuanya sudah dimodif, sudah aftermarket. Nah, disinilah arti dari bebasan. Maknanya adalah ya 59 free atau 59 bebas itu ya motor ini sudah keadaan full modif. Semua sudah tidak ada yang standar lagi. Beda dengan standar porting atau 59 TBECU. Di sini sudah ada modifikasi, namun masih ada part-part standar yang mereka gunakan atau sisakan. Beda lagi dengan yang bebasan. Oke. Nah, kemudian ada istilah pole. Pole ini dalam arti atau makna bagi mereka itu adalah polisi. Jadi pole adalah polisi. Karena biasanya kalau mereka misalkan lagi balapan, mereka tiba-tiba ada polisi datang, mereka nggak akan mengatakan ada polisi. Mereka biasanya bakal mengatakan ada pole. Nah, biasanya kalau sudah ada yang mengatakan ada pole, berarti di situ ada polisi. Nah, kemudian ada STD. STD ini standar pabrik, artinya STD itu standar. Nah, jadi part yang digunakan itu masih standar atau bawaan pabrik. Kemudian angin ini sama seperti pole sebenarnya. Seumpama ada anggota kelompok atau anggota komunitas, salah satu dari mereka itu ngecek ke trek yang mereka pengen jadikan tempat buat balapan. Ketika pulang, mereka akan mengatakan di sana masih ada angin. Nah, angin di sini bisa di situ ada polisi atau treknya masih ramai. Jadi ini makna dari angin. Intinya angin itu untuk menggambarkan sebuah situasi dari trek atau lalu lintas yang mereka akan lalui untuk menuju ke trek balapan. Nah, beda sama pole. Kalau pole itu spesifik ke polisi, tapi kalau angin itu untuk menggambarkan situasi yang tidak aman. Jika dikatakan ada angin, maka di situ tidak aman. Beda dengan pole. Pole adalah polisi. Kalau angin berarti sinyal bahwa tempat tersebut tidak aman atau trek yang akan dilalui untuk rombongan balap liar ini tidak aman. Bisa ada polisi atau ada warga atau ada jalanan yang masih ramai. Intinya ini menggambarkan situasional. Kemudian ada namanya P3 atau para pencari pinggiran. Jadi dalam balap liar itu ada namanya para pencari pinggiran. Para pencari pinggiran ini adalah orang-orang yang mencari taruhan di pinggir jalan. Kan ada ada balapan, ada uang taruhan antara si pembalap A dan B. Nah, biasanya ada orang umum atau orang luar atau bahkan orang bengkelnya itu sendiri masih dalam satu komunitas. Mereka ini adalah orang-orang yang dimaksud P3 atau para pencari pinggiran. Dia akan melakukan taruhan bersama orang-orang random juga di luar komunitas, dan mereka akan mencarinya itu di pinggir jalan saat balapan sedang berlangsung. Kemudian ada tengahan atau uang taruhan. Tengahan itu artinya uang taruhan. Jadi antara pelaku A dan pelaku B ini ada namanya uang taruhan. Jadi orang A dan B ingin balapan dan kesepakatan untuk tengahannya berapa gitu kan. Berarti uang taruhannya itu berapa? Uang taruhan misalnya 5 juta atau 10 juta. Taruhan. Artinya tengahannya ya 5 juta atau 10 juta. Nah, itulah tengahan yang artinya uang taruhan yang mereka sudah sepakati. Kemudian ada scrut. Scrut itu untuk pembuktian spek
Artinya itu ya. Jadi SCRUD itu adalah pembuktian spek. Seumpama ada balapan dengan regulasi standar porting atau 59 TBIC. Nah, agar tidak takut dibohongi atau ditipu speknya, maka pihak lawan berhak untuk mengajukan SCRUD. SCRUD yuk. Nah, gitu. Nah, SCRUD ini artinya pembuktian. Jadi mesin motor itu dibongkar. Semuanya dibongkar. Dari semua mesin lah, intinya dibongkar. Lalu dikatakan SCRUD. Jadi SCRUD itu ya sebuah tindakan yang melakukan pembuktian terhadap motor tersebut, mesinnya ya. Apakah yang sudah diomongkan misalkan standar porting itu apakah benar dengan kenyataan yang sudah diucapkan pertama oleh penantang. Maka untuk menghindari tipu spek atau dibohongi, maka muncullah istilah SCRUD ini. SCRUD ini ya untuk pembuktian. Jadi ini adalah sebuah tindakan, sebuah kata tindakan. Kemudian komunikasi nonverbal. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, itu ada masalah tentang gerakan tangan ya. Di dalam dunia balap liar juga ada komunikasi nonverbal dalam gerakan tangan. Jadi biasanya joki, misalkan ada 1 dan 2 lawan yang sudah berada di garis start, mereka kan ada satu orang yang memberikan aba-aba kapan mereka harus menancap gas motor mereka. Nah, biasanya gerakan tangan ini menjadi komunikasi dari penghitung balapan dan antara joki. Ini misalkan si penghitungnya tangannya masih ke atas, ini menandakan bahwa kalian semua harus siap-siap, oke? Kemudian ketika tangannya dikebawahin, artinya race sudah harus berlangsung. Artinya ketika tangan sudah di bawah, joki yang 1 dan yang kedua harus sama-sama sudah start, motor harus jalan ketika sang penghitung itu sudah tangannya ke bawah. Kemudian tatapan. Jadi agak sulit kan. Jadi kalau misalkan sedang balapan, motor itu kan berisik ya, kendaraan motor itu berisik karena knalpot. Jika teriak-teriak juga kan nggak kedengaran, apalagi si jokinya juga menggunakan helm gitu. Maka dari itu di sini memerlukan komunikasi nonverbal. Contohnya seperti dari tatapan mata ya. Tatapan mata bisa memberikan sinyal atau kode komunikasi terhadap lawan dan penghitung nomor untuk balapan. Jadi ketika tatapannya sudah bergerak, artinya motor sudah siap dan si joki sudah siap untuk balapan. Nah, kemudian posisi motor. Posisi motor juga itu adalah sebuah bentuk strategi joki. Jadi joki itu tidak asal dalam posisi berkendara mereka saat start ya. Jadi saat start itu mereka mempunyai posisi yang mereka nyamani untuk balapan. Jadi posisi motor mereka ya harus sesuai. Yang kadang-kadang dilihat sama orang lain ini kayak lucu banget gitu, gaya-gayaan. Padahal ya itu memang strategi si joki. Nah, kemudian pala manggut, yang artinya itu sudah siap. Jadi kalau misalkan kita lihat di balap resmi ya, atau di balap liar, kadang-kadang pejoki juga menganggukkan kepalanya, yang artinya si joki ini sudah siap. Ya, antara pala manggut sama tatapan ini saling berkaitan. Jadi selain palanya manggut, ya tatapannya juga harus sudah memberikan sinyal bahwa si joki ini sudah ready, sudah siap untuk balapan. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya adalah peran media sosial menjadi alat komunikasi untuk para pelaku balap liar. Yang pertama itu WhatsApp atau WhatsApp group juga bisa ya.
Biasanya WhatsApp ini untuk mengatur jadwal balap atau tempat balapan mereka, siapa lawan siapa, begitu ya. Tapi ya harus hati-hati, jangan sampai ada yang menyusup gitu. Ada orang luar atau polisi yang menyusup ke dalam grup WhatsApp. Nah, intinya WhatsApp ini menjadi peran media sosial yang sangat penting bagi mereka, karena untuk komunikasi semuanya itu ya semua ada di WhatsApp group. Karena biasanya ketika balapan orang-orang dalam organisasi ini kan ada banyak, cuman mereka ini berjarak jauh-jauhan, maka dari itu mereka berkomunikasi melalui WhatsApp atau WhatsApp group. Nah, kemudian Instagram ini menjadi ajang buat tempat pamer hasil balapan, atau pamer motor kencang, atau cuplikan aksi-aksi yang agak barbar. Tapi captionnya juga tetap pakai kode. Misalnya kayak tadi malam bikin koyak, bikin koyak 201M tembus 7,2. Nah, di sini 201M tembus 7,2. Di sini maksudnya adalah dalam jarak 201 meter, motornya itu berhasil menempuh waktu dengan sangat singkat, yaitu 7,2 detik. Sangat singkat alias motor ini sangat kencang. Nah, cuman kadang-kadang nggak semua orang itu mengerti. Jadi yang ngerti ini ya hanya orang-orang yang memang hobi atau mengikuti komunitas balap liar atau ajang balap liar. Kemudian kita masuk ke slide terakhir, yaitu kesimpulan. Komunitas balap liar ini tidak hanya menarik dari sisi aksi aja, tapi juga sebagai objek kajian komunikasi ini juga sangat banyak ya. Mereka ini punya bahasa dan simbol yang spesifik. Jadi dalam komunikasi itu juga kan ada bahasa dan simbol, seperti teori pesan simbolik atau interaksi simbolik. Nah, itu kita bisa mengkaji itu untuk objek kajian komunikasi kita. Bisa untuk skripsi juga, atau begini. Ini juga selain untuk kebutuhan akademis, tapi juga bisa digunakan untuk keperluan yang akademis. Contohnya seperti sebuah instansi, polisi atau aparat atau pemerintah lah. Karena balap liar ini adalah tindakan yang negatif, yang tidak dibenarkan karena membahayakan diri sendiri dan banyak orang lain, merugikan banyak orang lain karena mengganggu jalan raya. Polisi atau penegak hukum biasanya hanya memerintah atau melakukan himbauan, tapi mereka ini tidak mengerti bahasa-bahasa yang mereka seringkali lakukan atau gunakan di komunitas tersebut. Jadi dengan mereka paham atau dengan pemerintah atau aparat paham bahasa-bahasa mereka, penyampaian informasi dan pendekatan antara hukum dengan para pelaku ini menjadi lebih dekat. Jadi untuk mengurangi aksi balap liar ini menjadi lebih efektif, karena dari sisi penegak hukum pun mengerti dari para pelaku balap liar seperti apa, komunikasinya seperti apa, simbol-simbol apa yang mereka suka lakuin. Nah, aparatur harus memahami dan tahu betul dalam komunikasi ini. Makanya ilmu komunikasi pada kesempatan ini juga sangat penting, karena ini akan membantu para penegak hukum. Kemudian struktur komunikasi internal yang jelas. Jadi meskipun mereka orang-orang yang ibaratnya suka melawan hukum atau urak-urakan, kadang barbar, tapi komunikasi mereka sangat struktur dan sangat jelas di internal mereka.
Jarang sekali ada miskomunikasi, jarang sekali ada kesalahpahaman, karena semua itu sudah dilakukan dengan simbol-simbol atau kata-kata ciri khas mereka. Jadi orang-orang yang berkaitan akan mudah mengerti. Kemudian adaptasi terhadap ruang publik dan digital. Mereka sangat cepat untuk beradaptasi terhadap ruang publik dan digital. Semua ini terjadi dalam ruang yang mungkin dianggap liar, tapi justru menunjukkan betapa kuatnya ikatan sosial dan komunikasi di dalamnya. Plus, mereka juga kreatif dari membuat bahasa sendiri sampai menciptakan cara komunikasi yang efektif dan efisien tanpa perlu meeting berjam-jam kayak di kantor. Baik, terima kasih. Ini adalah presentasi saya. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti pada penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam memberikan informasi. Jika ada kesalahan atau ada saran atau ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih.